Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pembagian kurban. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan kami jadikan untuk kalian unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah oleh kalian nama Allah ketika kalian menyembelihnya dalam keadaan berdiri atau telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikian kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Hajj ayat 36. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban pada hakikatnya itu merupakan sebuah syiar Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya itu banyak terkandung manfaat, sehingga dengan berkurban manusia bisa saling berbagi untuk merasakan kebahagiaan pada saat itu. Sehingga pada saat Idul Adha itu merupakan ibadah yang paling teragung dan termulia, dengan menyembelih hewan kurban. Maka bagi orang-orang yang memiliki harta dan kemudian melebihi daripada makanan pokoknya, para imam mazhab itu menyebutkan, ada yang mengatakan wajib untuk berkurban. Karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kemudahan tetapi dia tidak mau untuk berkurban, maka Nabi bersabda, jangan sekali-kali dekati musola ini atau masjid ini, atau jangan mendekati tempat ibadah ini. Sehingga para imam mazhab itu menyebutkan wajib melaksanakan ibadah kurban. Di antaranya seperti pendapat Imam Maliki dan kemudian Imam Hanafi. Tetapi Imam Syafi'i menyebutkan bahwasannya sunnat muakkad bagi setiap orang yang memiliki kelapangan untuk berkurban. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara untuk membagi daging hewan kurban ini? Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu", maka makanlah. Ketika kita telah berkurban, dianjurkan untuk memakan daripada daging hewan kurban itu. Disebutkan dalam ayat ini, "Fakulu minha wa at'imu qani'a wal mu'tara." Maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta
dan orang yang meminta-minta. Al-Hajj ayat 36. Sebagian ulama salaf mengatakan, sehubungan dengan makna ayat ini, maka makanlah sebahagian. Bahwa perintah ini menunjukkan hukum diperbolehkan bagi setiap orang yang berkurban untuk memakan daging hewan kurban itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Malik mengatakan, memakan sebagian dari hewan kurban hukumnya dianjurkan atau sunnat ketika seseorang telah berkurban. Ketika dia telah merobohkan hewan kurban itu, maka sunnat, kata Malik, untuk memakan daging kurban itu. Selain Imam Malik berpendapat wajib, pendapat ini menurut salah satu di antara pendapat yang ada pada, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena itu, pengertian daripada qani'a wal mu'tara itu disebutkan bahwasanya qani' artinya yang merasa puas dengan pemberianmu. Yang pertama diperintahkan kita untuk memakannya. Yang kedua, qani'ah, yaitu orang yang telah puas dalam pemberianmu. Maka di Masjid Agung Ruhama ini, itu ada namanya handai taulan. Itu bahagian kedua yang diberikan. Handai taulan, keluarga terdekat, atau karib kerabat kita, itu bahagian yang kedua yang kita berikan. Sementara untuk mu'tar, itu adalah orang yang meminta-minta. Mungkin fakir atau miskin. Ini adalah bahagian yang ketiga. Mujahid mengatakan pula bahwa qani ialah tetanggamu yang kaya. Orang kaya pun bisa kita berikan daripada hewan kurban itu, kata Mujahid. Dan kemudian, sedangkan mu'tar artinya orang yang menampilkan dirinya saat hewan kurban disembelih. Ketika kita merobohkan hewan kurban itu, mereka datang. Maka mereka pun berhak untuk mendapatkan daging hewan kurban itu. Para ulama, mereka itu berdalih dengan ayat ini, bahwasanya kurban itu dibagi dalam 3 bahagian. Ini yang dilakukan di Masjid Agung Ruhama Takengon, bahwasanya 3 bahagian itu, pertama adalah orang yang berkurban, sepertiganya, sepertiga yang kedua itu untuk handai taulan, keluarga terdekat. Maka kepada para pengurban itu diberikan lagi paketnya itu, yang dia akan memberikan kepada keluarga terdekat atau handai taulannya. Dan kemudian yang ketiga, yaitu kepada fakir dan miskin, serta yang dilakukan misalnya seperti tahun lalu bersama dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati Aceh Tengah, ada program penanganan stunting, kemudian ibu-ibu hamil. Kemudian tahun ini dianjurkan, kata Bapak Bupati dalam rapat beberapa hari yang lalu, kita akan memberikan kalau bisa kepada kurban bencana yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 lalu. Ini kita rencanakan, dan sinergitas kita itu dengan pemerintah daerah. Beliau mengharapkan dengan hadirnya Masjid Agung Ruhama ini menjadi titik para pengurban bisa untuk melaksanakan ibadah kurbannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat inilah kita menyampaikan bahwasannya hewan kurban itu dibagi dengan 3 bahagian. Bagi kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat yang memiliki harta yang berlebih dari makanan pokoknya dan memiliki simpanannya, marilah bersama-sama kita melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Masih ada beberapa waktu. Di Masjid Agung Ruhama telah dibuka, yaitu pendaftaran bagi para pengurban untuk sapi 3.200.000 dan kemudian untuk kerbau 3.500.000. Dan itu sudah termasuk yaitu biaya operasional dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan syiar-syiar yang telah Allah berikan kepada kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan yaitu hewan-hewan kurban itu, mudah-mudahan kalian itu dapat bersyukur
terhadap rizki yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi ini bisa memberikan sebuah penerangan hati kepada diri kita, dan semoga kita dapat melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.